Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ami Baroniam. Saya dari kelas MPI 3A, absen 27, NIM 12207193029. Saya di sini akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yakni apa yang dimaksud sistem informasi dan kaitannya dengan dunia manajemen khususnya pendidikan. Pertama kita membahas mengenai sistem. Sistem yakni sebuah jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkelompok dan bekerja sama untuk melakukan kegiatan pencapaian sebuah sasaran tertentu. Sistem dapat digambarkan sebagai masukan yang diproses menjadi sebuah keluaran. Namun, sistem juga dapat memiliki banyak masukan dan keluaran. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan data merupakan sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian nyata atau fakta yang dapat disimpan, didokumentasikan, dan direkam. Sehingga informasi yakni sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga punya arti bagi penerima. Kemudian manajemen yakni proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi serta pengaturan sumber daya yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dengan maksud memberikan data kepada manajemen setiap waktu yang diperlukan, baik data yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern, untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan menerapkan tahap-tahap manajemen yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Sehingga dapat dikatakan hubungannya dengan pendidikan, yakni sistem informasi manajemen pendidikan memiliki keterkaitan dengan dunia manajemen pendidikan, terutama dengan pengelolaannya yakni berpengaruh dalam menjalankan dan memajukan kualitas pendidikan dalam menentukan strategi yang tepat dalam pengendalian sistem pendidikan. Selain itu juga memberikan manfaat untuk memproses data dan informasi yang akurat, faktual, dan jelas. Kemudian kita menginjak ke pertanyaan yang kedua. Sistem informasi manajemen sangatlah penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Karena sistem informasi manajemen pendidikan digunakan untuk menunjang pengolahan pendidikan, pemrosesan data, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan juga digunakan dalam proses pembelajaran, yakni dengan penerapan pemanfaatan teknologi, seperti contohnya fasilitas terpadu atau terintegrasi menjadi satu mulai dari database peserta didik, guru, bimbingan dan konseling, kartu belajar yang sudah ada barcode-nya, daftar hadir siswa, guru atau pegawai, dan juga nilai yang meliputi nilai ulangan, UTS, UAS, tryout, dan lain-lain. Dan juga di mana rapat otomatis diprogram oleh suatu sistem. Sehingga semua itu dilaksanakan dengan menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan dengan fasilitas sistem dan database yang mendukung. Dan juga dalam sekolah itu terdapat aplikasi SMS Gateway, sistem atau biasa disebut dengan SMS Smart School. Dengan sistem kerja untuk mengirimkan laporan keadaan siswa kepada wali murid melalui sistem informasi yang dikelola sekolahan, sehingga wali siswa dapat menerima laporan otomatis dari pihak sekolahan. Laporan tersebut misalnya nilai siswa, pelanggaran disiplin, pembayaran uang sekolah, data guru, dan informasi sekolah transparan lainnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kesimpulan mengenai makalah dari kelompok 10 tentang telekomunikasi dan jaringan. Jaringan itu menjadi penghubung dan pengoneksian antara dua perangkat atau lebih guna untuk bertukar informasi atau data. Selain itu, jaringan digunakan untuk mentransfer data yang merupakan proses berbagi data folder antara satu komputer dengan komputer lainnya yang terhubung dalam satu jaringan yang disebut LAN, agar satu komputer dengan komputer lain dapat berbagi data atau folder dalam jaringan. Kemudian juga bisa digunakan untuk membagikan perangkat keras
atau juga membagikan perangkat lunak. Dalam membagikan perangkat keras, jaringan berfungsi untuk memberikan jalan atau data yang sesuai. Kemudian untuk sharing perangkat lunak yakni berfungsi untuk menyimpan data, kemudian bisa dibagikan dengan jaringan yang tersedia. Selain itu, jaringan juga memiliki peran untuk digunakan panggilan video atau juga video conference, di mana dalam video communication atau video konferensi itu membutuhkan jaringan dalam pelaksanaannya. Jadi tanpa adanya jaringan, maka komunikasi itu atau komunikasi video tidak digunakan dengan baik atau bahkan tidak berjalan dengan sesuai fungsinya. Contoh daripada video konferensi yakni saat ini kita menggunakan kuliah daring menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet, itu juga bisa dianggap sebagai video konferensi atau video communication. Kemudian dalam suatu sistem ilmu komunikasi tidak terlepas dari komponen jaringan. Dan dalam komponen jaringan tersebut terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, komputer. Di dalam komputer itu ada beberapa bagian, yakni ada hardware, software, brainware. Yang kedua, media transmisi atau media transmisi merupakan media yang menghubungkan antara pengirim, penerima informasi data karena jarak yang jauh. Maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan memberikan informasi-informasi lainnya. Sehingga dengan berbagai macam cara untuk diubah menjadi data yang akan digunakan. Seperti itu. Kemudian peralatan penghubung network device, ada beberapa perangkat jaringan di dalamnya, yaitu router, wireless card, LAN card, break, dan kemudian ya itu. Jadi ada 4 tadi ya: komputer, media transmisi, peralatan, penghubung. Oke. Kemudian kita bahas mengenai struktur jaringan di dalam telekomunikasi yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu share jaringan media, switch jaringan switch, LAN local area network, WAN wide area network. Jadi prinsip kerja internet diatur dalam serangkaian aturan dan standar yang disebut dengan protokol. Ini protokol yang digunakan dalam sistem disebut TCP atau IP. TCP atau IP inilah yang mengendalikan, mengatur, dan mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi perpindahan antara 2 atau lebih titik komputer. TC atau IP memiliki lapisan yang tiap lapisannya itu memiliki peran masing-masing dalam mengatur lalu lintas paket-paket data agar dapat ditransmisikan dengan baik tanpa rusak atau hilang. Kemudian paket data tersebut itu tentunya berasal dari berbagai jaringan komputer berbeda perangkat, jarak yang berbeda juga. Dalam dunia TCP atau IP, setiap perangkat jaringan menerima sebuah identifier yang disebut sebagai alamat IP. Setiap perangkat yang terhubung ke internet umumnya itu diberikan sebagai nomor yang dikenal sebagai alamat protokol internet atau IP tadi ya. Kemudian kita bahas mengenai fungsi internet atau jaringan, yakni fungsi lainnya adalah digunakan sebagai email. Email itu apa sih? Email itu merupakan singkatan dari electronic email atau dalam bahasa Indonesia surat elektronik, yakni surat yang pengirimannya menggunakan sarana elektronik, yakni dengan jaringan internet. Dengan surat elektronik atau email, seseorang itu dapat mengirim naskah, teks, gambar, atau bahkan mengirimkan aplikasi atau file kepada seseorang yang tentunya juga memiliki email dalam waktu yang singkat. Dikarenakan email ini menggunakan jaringan internet, maka alamatnya pun juga harus sesuai dengan penyedia layanan email di internet. Seperti itu. Kemudian selain itu, jaringan juga sering digunakan untuk kegiatan bisnis mobile, yakni menggunakan jaringan internet untuk menjalankan bisnis. Saat ini bisnis mobile sangat berkembang dengan pesat dan sudah banyak para pebisnis yang memanfaatkan jaringan. Karena jaringan internet memerlukan biaya yang sedikit murah dan menurut saya lebih efektif. Selain itu, bisnis mobile itu gunakan yang sangat efektif sekali dengan mudah, dan banyak orang yang mudah untuk pelajarinya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu tadi paparan dari saya mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.